Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai inverse matrix. Pengertian inverse matrix, misalkan A dan B adalah dua matriks persegi dengan order yang sama. Jika matriks A dan B memenuhi hubungan sebagai berikut. Jadi kalau A dikalikan B, hasilnya sama dengan B dikalikan A, hasilnya sama dengan matriks identitas atau I, maka A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse. Inverse dari matriks A dinotasikan dengan ini, A pangkat min 1, bacanya inverse matriks A atau A inverse juga boleh. Oke, jadi biar nggak bingung seperti ini. Nah, misalkan ada matriks A dan matriks B. Kalau matriks A dikalikan matriks B seperti ini, ternyata hasilnya adalah 1001. Yang mana ini adalah matriks identitas. Kemudian sebaliknya, kalau ada B dikalikan A, hasilnya ternyata juga 1001, matriks identitas juga. Nah, karena bolak-balik dikalikan hasilnya tetap I, tetap matriks identitas, maka A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse. Artinya, inverse dari matriks A atau A inverse itu adalah matriks B. Jadi matriks B ini inverse-nya matriks A. Sebaliknya juga, inverse-nya matriks B atau B inverse itu adalah matriks A, gitu ya. Jadi kalau ada dua matriks, kalau dikalikan sebaliknya seperti ini hasilnya sama-sama identitas, berarti itu namanya dua matriks yang saling inverse, gitu. Rumus inverse matrix yaitu 1 per determinan A dikalikan A join A. Ini sama untuk matriks ordo 2x2 dan ordo 3x3. Cuman nanti yang membedakan A joinnya. Seperti apa? Yuk kita pelajari. Untuk inverse matriks ordo 2x2, misalkan ada matriks A, elemennya A, B, C, D. Nah, maka inverse-nya, ini tadi rumusnya ya, 1 per determinan A dikalikan A join A. A join-nya seperti apa? Jadi A join-nya itu yang di diagonal utama ini ditukar. Jadi D menempati tempatnya A menempati tempatnya D. Kemudian yang diagonal samping B sama C, tandanya diganti, dinegatifkan. Jadi yang positif jadi negatif, nanti kalau misalkan di soal negatif ya berarti dia jadi positif. Contohnya seperti ini, misalkan diketahui matriks A elemennya 3, 1, min 11, min 4, tentukan inverse matriks A. Oke, kita cari dulu determinannya. Ini determinannya. Determinan kan diagonal utama dikalikan, berarti 3 kali min 4 hasilnya min 12. Kemudian dikurangi 1 dikali min 11, berarti dikurangi negatif 11. Negatif 12 dikurangi negatif 11, berarti sama dengan negatif 12 ditambah 11, hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, kemudian A join-nya kita masukkan ya, berarti kan 1 per negatif 1 determinannya tadi. Nah, A join-nya berarti kan 3 sama min 4 ini kita balik posisinya. Berarti di sini negatif 4, kemudian di sini 3. Yang diagonal samping tandanya kita rubah. Jadi kalau ini 1, berarti dia jadi negatif 1. Kemudian ini negatif 11, berarti dia menjadi 11. Oke, jadi seperti ini A join-nya. Berarti A join-nya negatif 4, negatif 1, 11, 3. Nah, kalau mau dikalikan, ini berarti hasilnya 1 dibagi negatif 1 itu kan negatif 1. Sini negatif 4, negatif 1, 11, 3. Kemudian ini kalau kita kalikan, berarti negatif 1 kali negatif 4 itu 4. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Sini negatif 11, di sini negatif 3. Oke, berarti ini adalah inverse dari matriks A. Kemudian untuk yang ordo 3x3, kita langsung ke contoh aja biar nggak bingung. Misalkan matriksnya elemennya 2, 1, 0, 3, min 1, 4, 2, 2, 0. Tentukan inverse matriks A. Rumusnya sama, tetap 1 per determinan A dikalikan A join A. Nah, tapi nanti yang membedakan A join-nya. Kita cari dulu determinannya.
kita pakai metode yang kemarin, metode Sarus. Perhatikan ini kita kalikan 2 kali min 1 kali 0 berarti hasilnya 0. Kemudian 1 kali 4 kali 2 8 berarti ditambah 8. 0 kali 3 0 kali 2 juga tetap 0 berarti ditambah 0. Kemudian diagonalin samping 1 kali 3 3 kali 0 hasilnya 0 berarti ditambah atau dikurangi 0 sama aja ya, harusnya dikurangi. Kemudian dikurangi 2 kali 4 8 kali 2 16 berarti negatif 16. Kemudian 0 dikalikan min 1 dikalikan 2 hasilnya 0. Berarti kan karena 0 yang lainnya 0 tinggal 8 dikurangi 16, 8 dikurangi 16 hasilnya sama dengan negatif 8. Oke. Nah, kemudian sekarang adjoinnya. Nah, untuk yang matriks 3 kali 3 untuk cari adjoinnya lebih mudah kalau kita mencari yang namanya minor terlebih dahulu. Jadi ada minor, ada kofaktor. Kita cari minornya dulu. Minor itu apa? Minor itu ini. Jadi minor itu determinan. Ini kan lambangnya determinan. Determinan tapi dari bagian elemen matriks A. Jadi hanya sebagian elemen matriks A. Contohnya untuk M11 minor 11 itu artinya elemen yang mana baris ke-1 dan kolom ke-1 itu ditutup. Jadi baris 1 kita tutup, baris kolom 1 juga ditutup. Nah, sisa elemennya kan ini, min 1 4 2 0. Jadi di sini min 1 4 2 0. Ya, jadi kita nanti cari determinannya ini. Untuk M12 berarti baris 1 dan kolom 2 juga kita tutup, berarti sisanya kan elemennya yang ini. Berarti 3 4 2 0. Kemudian yang ketiga 1 3 berarti baris 1 kolom 3, maka elemennya 3 negatif 1 2 2. Kemudian M21 berarti baris 2 kolom 1, maka elemennya 1 0 2 0. M22 berarti baris 2 kolom 2, berarti elemennya 2 0 2 0. Kemudian M23 berarti baris 2 kolom 3, maka sisa elemennya 2 1 2 2. M31 berarti baris 3 kolom 1 ditutup, maka elemennya 1 0 negatif 1 4. M32 berarti baris 3 kolom 2 ditutup, maka elemennya 2 0 3 4. Yang terakhir M33 berarti baris 3 kolom 3, maka elemennya 2 1 3 negatif 1. Nah, ini jadi ini namanya minor. Minor itu determinan. Jadi kita cari sekarang determinannya. Determinannya matriks 2 kali 2 berarti diagonal utama dikurangi diagonal samping. Negatif 1 kali 0 itu 0, dikurangi 4 kali 2 8, 0 dikurangi 8 berarti negatif 8. Kemudian yang ini 3 kali 0 itu 0, 4 kali 2 8 sama berarti dikurangi 8, hasilnya negatif 8. Kemudian 3 kali 2 itu 6, dikurangi min 1 kali 2 berarti negatif 2, dikurangi negatif berarti sama dengan ditambah ya, 6 tambah 2 berarti 8. Kemudian 1 dikali 0 itu 0, 0 dikali 2 juga 0, berarti ini hasilnya 0. Ini juga sama, 2 kali 0 0, dikurangi 2 kali 0 juga 0, maka hasilnya 0. Kemudian 2 kali 2 4, dikurangi 2 kali 1 2, 4 dikurangi 2 hasilnya 2.
Kemudian 1 kali 4 itu 4 dikurangi 0 kali negatif 1 itu 0, berarti ini hasilnya 4. 2 kali 4 8, kemudian dikurangi 3 kali 0 itu 0, maka hasilnya sama dengan 8. Terakhir untuk M33, 2 kali negatif 1 itu negatif 2, dikurangi 3 kali 1 itu 3, maka hasilnya sama dengan negatif 5. Oke, berarti ketemu M11 sama dengan negatif 8, M12 negatif 8 juga, M138, M210, M220, M232, M314, M328, dan M33 sama dengan negatif 5 ya. Ini minor. Oke, sekarang minornya kita tulis ulang di slide berikutnya. Nah ini minornya tadi. Setelah minor ada yang namanya kofaktor. Kofaktor itu adalah matriks yang elemennya terdiri atas minor-minor. Oke, jadi ini M11 dan seterusnya. Tapi ada tanda negatifnya. Jadi polanya seperti ini. Dimulai dari positif, di sini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi diselang-seling. Itu ya. Negatif yang sebelah sini. Sekarang kita masukkan negatifnya, saya tulis dulu biar nanti nggak keliru. Di sini negatif, di sini juga negatif, ini negatif, di sini juga negatif ya. Sekarang kita masukkan elemennya. M11 nilainya negatif 8. Kemudian M12 nilainya negatif 8 juga. Kemudian M138, M21 nilainya 0, M22 0, M23 nilainya 2, M31 nilainya 4, M32 nilainya 8, M33 nilainya negatif 5 ya. Berarti sama dengan, berarti kemudian min 8 ini berarti tetap min 8. Ini negatif kali negatif berarti jadi positif 8, ini 8 tetap 8, kemudian ini berarti 0 ya, sini tetap 0, tetap ini negatif 2, 4, negatif 8, negatif 5. Oke, jadi ini adalah kofaktor dari matriks A. Kemudian setelah kofaktor baru kita ke adjoin. Nah, adjoin itu adalah transpose dari kofaktor. Jadi ini tadi kofaktornya saya tuliskan ya, saya salin di sini. Ini kemudian kita transposkan agar dia menjadi adjoin. Transpose itu berarti kan yang baris jadi kolom, berarti ini baris pertama negatif 8 8 8 jadi kolom pertama di sini seperti ini. Kemudian baris kedua 0 0 negatif 2 berarti di kolom kedua. Kemudian baris ketiga 4 min 8 min 5 jadi kolom ketiga. Nah, ini adalah adjoin matriks A. Oke, kemudian kita masukkan ke rumus awalnya tadi. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoin A. Maka hasilnya seperti ini. Determinan A nya tadi negatif 8. Kemudian ini adjoinnya. Oke, jadi seperti ini caranya mencari inverse matrix urut 3x3. Jadi yang pertama tentukan dulu determinannya, baru kemudian mencari adjoin. Adjoinnya yang pertama cari dulu minornya, kemudian dari minor dicari kofaktor, dari kofaktor baru ke adjoin. Tapi kalau misalkan males mau nulis satu persatu seperti ini, boleh langsung dihitung sekaligus. Ini contoh yang sama. Nah, jadi adjoinnya langsung berupa seperti ini. Oke, jadi tandanya sama seperti tadi, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ini nanti sama seperti mencari minor. Tapi bedanya sekarang dibalik. Kalau tadi kan misalkan ini kan baris ke-1, kolom kedua, berarti yang ditutup baris ke-1, kolom kedua gitu. Tapi kalau langsung seperti ini, yang ditutup dibalik. Karena kan adjoin itu transpose dari kofaktor. Jadi nanti dibalik. Untuk ini, kita mulai dari yang pertama ini ya.
Ini kan baris ke 1 kolom ke 1, kita tutup baris 1 kolom 1, berarti sisanya elemennya ini. Nah, kemudian yang ini baris kedua kolom ke 1. Kita balik, yang ditutup baris ke 1 kolom kedua. Berarti sisanya elemennya 3, 4, 2, 0. Kemudian yang ini baris ketiga kolom ke 1, berarti kita tutup baris ke 1 kolom ketiga. Berarti sisa elemennya ini. Kemudian yang ini baris pertama, baris 1 kolom 2, berarti yang ditutup baris 2 kolom 1. Maka elemennya ini 1, 0, 2, 0. Kemudian yang ini baris 2 kolom 2, berarti sama aja ya, yang ditutup ya baris 2 dan kolom 2. Maka sisa elemennya 2, 0, 2, 0. Yang ini baris ketiga kolom 2, berarti yang ditutup baris 2 kolom 3. Atas elemennya 2, 1, 2, 2. Yang ini baris 1 kolom 3, maka yang ditutup baris 3 kolom 1. Elemennya 1, 0, dan 1, 4. Kemudian yang ini baris 2 kolom 3, berarti yang ditutup baris 3 kolom 2. Maka 2, 0, 3, 4. Yang terakhir baris 3 kolom 3 tutup, maka elemennya 21, 3, min 1. Nah, kemudian tinggal dihitung determinannya. Sama kayak tadi, dikalikan, dikurangi gitu ya. Ini kali ini 0, dikurangi ini, berarti negatif 8, dan seterusnya dihitung sendiri sama seperti tadi. Kemudian dikalikan sama negatif-negatifnya, maka hasilnya seperti ini, sama seperti tadi. Terserah mau ditulis satu persatu minornya, kofaktornya, atau mau ngitung sekaligus seperti ini juga nggak apa-apa, sama aja. Oke.